محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا المددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم العليم وقد وهجت يا أملي إلى رجائك وجها ساعدا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mobil khusus yang sama kita hormati sahabat kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdullah Syarif Mata'alallah Biduli Hayati Al-Mukarram Ustaz Khalid Ustaz Firda, ada Mas Kirno Al-Rahub dan juga Bapak Dr. Husni, dan juga sekian banyak jamaah Raudhatul Atfal yang alhamdulillah walaupun Raudhatul Fatah, walaupun guru kita saat ini berada di luar Jakarta, tapi istiqamahnya kita untuk ta'lim tetap akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah yang tentunya memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan, kita berharap kepada Allah agar di mana anak-anak kita menjadi hamba Allah sesuai harapan daripada kita dan juga sesuai sebagai contoh daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki putra, itu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ustaz Sarif sudah baca di dalam kitab Jawahirul Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya bainama imra'atun, suatu ketika ada seseorang, ada seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu, turdi'ahu, yang mana seorang perempuan ini sedang menyusui ibnaha, anak laki-lakinya. Ibmarra, ketika itu tiba-tiba ya lewat tuh rakibun, seorang penunggang kuda yang gagah, yang memiliki kudanya hebat, ya, orangnya juga gagah, ganteng. Siapa yang gak ingin anaknya menjadi seperti orang tersebut, betul kan?
Ya, dalam ukuran sekarang jamaah sekalian, banyak ibu-ibu ketika melihat artis, ketika melihat orang-orang yang mungkin ya mereka itu di luar daripada agama Allah, ya, dengan serta ada sebahagian menginginkan anaknya seperti mereka. Oleh karena itu ketika itu dia melihat takjubnya kehebatan daripada seorang pemuda yang mengenakan kuda hebat, gagah perkasa. Akhirnya itu seorang ibu dia berdoa kepada Allah. Wa qalas, dalam doanya, Allahumma la tumit ibni hatta yakuna mithla hadha. Ya Allah, jangan engkau jadikan, ya Allah, jangan kau wafatkan, jangan kau matikan ibni, anak laki-lakiku ini, hatta yakuna, sehingga engkau ya Allah menjadikan anakku seperti dia. Ya, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu si orang yang baru usia 7 ayyam, baru usia 7 hari, ya, yang kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan kau jadikan diriku seperti seorang pemuda tadi. Itu kan orang bisa ngomong dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jamaah sekalian, tiba-tiba dilewatin lagi tuh seorang ibu tersebut dengan tempat yang sama, ya, di mana seseorang orang Yahudi dia sedang menyiksa seorang perempuan yang muslimah, ya, yang dikala itu sedang mempermainkan, menyiksa daripada perempuan tersebut. Itu didengar suaranya oleh si bayi, ya. Ketika dalam penyiksaan tersebut, seorang perempuan dia mengatakan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Akhirnya seorang ibu yang sedang menyusui daripada anaknya, dia mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma la taj'al ibni, ya Allah, jangan kau jadikan di mana anak laki-lakiku ini mislah seperti perempuan itu. Akan tetapi jamaah sekalian, sebaliknya itu seorang bayi dia mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni mislah, ya Allah, jadikanlah kelak di mana aku besar nanti seperti perempuan yang sedang disiksa tersebut. Akhirnya ini bayi dengan izin Allah dia menceritakan, ya, dia menceritakan kepada ibunya, wahai Umi, bahwasanya seorang pemuda yang gagah perkasa tersebut, yang mana Umi menjadikan contoh agar diriku menjadi seperti dia itu adalah orang yang di luar daripada agama Allah, dia adalah orang kafir. Jadi kalau menurut ilmu tasawuf, ini kita hanya ilmu tasawuf begitu ya, kalau kita dengar orang-orang dulu, apabila ada seseorang ya menginginkan ketika ada orang berkendaraan, ya Allah, coba gue seperti dia. Ternyata di dalam itu adalah di dalam mobil atau di dalam kendaraan tersebut adalah orang di luar daripada agama Islam. Jamaah sekalian, enggak kemungkinan akhirnya menjadi seperti dia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai ya orang-orang yang saat ini mungkin mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan satu redaksi cerita riwayat semacam ini, ya, siapa di antara kita yang menginginkan anak-anak kita seperti Nabi Allah Ismail, betul kan? Ya, seperti anak-anak yang soleh yang saat ini kita melihat baik dengan mata atau dengan secara zahir di hadapan kita melalui ataupun melalui televisi dan sebagainya. Kita berharap kepada Allah, sekalipun ya, sekalipun yang kita jadikan contoh adalah orang-orang yang menurut pandangan kita, ya, mereka itu adalah orang yang lemah, tapi akidahnya begitu hebatnya, bahkan mengalahkan daripada orang tua tersebut. Mari kita jadikan contoh. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Jawahirul Bukhari pun dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan satu hadisnya, innallaha harrama alaikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh mengharamkan, melarang
terhadap kalian ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah. Yang pertama adalah uququl ummahat, melawan terhadap ibu dan ayahnya. Melawan terhadap, lebih-lebih melawan terhadap ibu kandungnya. Di sini Allah mengharamkan terhadap hambanya bahwasanya hamba tersebut dia melawan, menyakiti terhadap kedua orang tuanya. Kenapa jemaah sekalian? Siapa yang harus kita persalahkan? Ketika ada seorang anak dia melawan terhadap kedua orang tuanya, apakah yang harus kita persalahkan anak tersebut? Atau yang kita persalahkan di mana ayah dan ibunya tersebut? Betul kan? Ya, makanya dalam sebuah lagu dikatakan jangan kau salahkan mereka, lihat dulu siapa kedua orang tuanya. Ustaz saya termasuk anak yang soleh, Ustaz Beda termasuk anak yang soleh, kita semua termasuk hamba Allah dan putra anak yang soleh karena didikan bagaimana kedua orang tua kita. Alhamdulillah saudara. Oleh karenanya dalam satu cerita datang seorang ibu yang membawa di mana putranya. Dia datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kemudian seorang ibu tersebut dia meminta makanan kepada Siti Aisyah dalam kondisi lapar. Kalau ibunya lapar, kira-kira anaknya lapar apa ya? Udah masih lapar. Akhirnya dia meminta kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, falam tazid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Wahai ibu, saya tidak memiliki makanan. Kalau Siti Aisyah ngomong begitu pantas, udah pasti betul gak? Kalau kita nggak punya makanan, padahal di dapur banyak makanan itu. Ghaira tamratin wahidah, yang saya punya hanya sebutir korma. Air baiklah diberikan kepada Siti Aisyah. Setelah diberikan kepada Siti Aisyah, maka itu korma enggak dimakan oleh emaknya. Walaupun dalam kondisi lapar, walaupun dalam kondisi apapun, ketika seorang ibu seperti itu, tetap anaknya yang diberikan. Akhirnya orang sekarang itu dibilang menjadi dua, diberikan kepada anaknya. Selesai daripada cerita tersebut, maka ini ibu dan dua anaknya meninggalkan Siti Aisyah. Siti Aisyah menyaksikan dengan kedua matanya begitu hebatnya umat baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah saudara, kita begitu juga. Ini mohon maaf, kalau orang dulu kenapa Ustaz Abdul Salih, saya, mungkin kita semua, kenapa kita berkah terhadap orang tua kita? Jangankan makanan yang ada di tangan, terkadang makanan yang berada di mulut mak kita diberikan, kita makan nggak? Karena sekarang mau beli sudah, mak makanan beli makan dikasih saya. Dulu kita dipapakin, kita dikasih mak kita. Ya. Akhirnya jemaah sekalian, begitu dia meninggalkan satu cerita ini, dakhalan Nabi SAW, maka datang Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, diucapkan salam, diberi salam, maka diceritakan oleh Siti Aisyah. Maka disitulah Nabi menyampaikan satu riwayatnya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, man ibtuliya min hadhil banat, wahai Siti Aisyah, siapa orang di antara umatku nanti di akhir zaman yang mana mereka mendapatkan berbagai macam ujian dari anak-anak mereka. Kita ini sebagai anak bagian daripada ujian kedua orang tua kita, betul nggak? Ada nggak seorang ayah dan ibu gak diuji sama anak-anaknya? Kita semuanya diuji, Pak. Kita sebagai orang tua, ya Allah. Jangankan anak kita yang nggak ngaji, yang ngaji bisa uji kita sebagai orang tua. Siapa orang di antara umatku nanti yang mana mereka diuji dengan berbagai macam ujian dari anak-anak mereka, fa ahsana ilaihinna, yang kemudian di mana seorang ayah maupun seorang ibu khususnya dia mendidik, dia bisa mendewasakan, membesarkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, menjadi anak-anak yang kenal kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tersebut kata Nabi, kunna lahu sitran, kunna lahu sitran fil jannah. Jadi itu anak saudara akan menjadi tirai. Anak-anak yang soleh dan solehah tersebut,
Kunalahu sitran minan nar, akan menjadi tirai, akan menjadi tameng daripada tameng api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, Ustaz Abdullah Salim pernah ngaji juga ke saya di Kamar Kiai Mahfud bab tentang masalah ayat Nabi Allah Zakaria. Kenapa Nabi Allah Zakaria yang dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dia enggak minta harta, dia enggak minta jabatan, dia enggak minta kedudukan, yang dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah kami keturunan orang-orang yang saleh dan salihah. Bahkan Nabi Allah Ibrahim Rabbi habli minas salihin, yang dia minta bagaimana anak keturunannya menjadi hamba yang saleh. Ternyata jamaah sekalian, doa seorang anak terhadap ayahnya tidak ada sama sekali hijab dari Allah. Sebaliknya doa seorang ayah pun terhadap anak-anaknya tidak ada hijab dari Allah. Harta yang termahal ternyata bukannya Avanza, bukannya Innova, bukannya rumah, tapi harta yang sangat mahal adalah bagaimana kita memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah guru kita Kiai Mahfud Abdul Ghani, dia memiliki seorang putra yang bernama Ustaz Ali Ridha Al-Haq. Alhamdulillah. Pengen enggak seperti itu jamaah sekalian? Oleh karenanya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan guru kita yang saat ini berada di Gresik ya bersama rombongan pulang berangkat dalam keadaan sehat, pulang ke Jakarta dalam keadaan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.